السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد, kaum muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Tiada henti kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala. Nikmat keteguhan di atas kebenaran, istiqamah di atas jalan yang lurus adalah nikmat yang tidak ternilai. Sepatutnya lah kita menjaga nikmat tersebut dengan tetap bersemangat dan giat menuntut ilmu syar'i, lalu mentatbiknya, mengamalkannya, kemudian saling nasihat menasihati, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar di atas itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, beberapa hari yang lampau kaum muslimin di negeri ini digoncangkan oleh sebuah kejadian atau tragedi yang juga menyita perhatian dunia, memenuhi lembaran-lembaran media massa, media cetak, dan menghiasi layar-layar kaca media televisi. Kejadian atau tragedi yang membuat luka umat ini kian menganga. Sebagian dihantui ketakutan, kecemasan. Ada lagi yang kutuk mengutuk, tuding menuding. Maka pagi hari ini saya akan mengangkat masalah ini
Semoga bisa menjadi rambu-rambu peringatan bagi kita yang mau mengikuti kebenaran, kembali kepada jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Peristiwa yang saya maksud tentunya jemaah telah mengetahuinya, yaitu peristiwa peledakan bom di 2 hotel di Jakarta yang menelan korban sebagiannya adalah kaum muslimin sendiri dan sebagian yang lainnya adalah orang-orang non-muslim yang telah terikat perjanjian dengan pemerintah kita. Memang belum ada kepastian dari pihak yang berwenang tentang siapa pelakunya. Oleh karena itu di sini di majelis ini kita tidak menuduh satu kelompok dan golongan. Tetapi jikalau yang melakukannya itu seorang yang mengaku muslim, lantas apa sebenarnya hukum syar'i, tinjauan syariat Islam terhadap perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga kita bisa bersikap dengan benar. Kalau seandainya pelakunya non-muslim, sudah jelas bagi kita. Tetapi kalau seandainya pelakunya adalah orang yang mengaku muslim, seorang muslim yang mengatasnamakan jihad, penerapan syariat Islam, lalu mereka melakukan aksi-aksi tersebut untuk memerangi orang-orang kafir, maka mari kita lihat tinjauan syariat Islam. Saya membolak-balik referensi tulisan-tulisan para ulama seputar masalah ini. Ada 2 tulisan risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, yang sepertinya saya pernah melihat terjemahannya, tapi saya tidak tahu apa judul edisi Indonesianya. Yang terakhir, yang risalah yang saya dapatkan, judulnya dalam edisi Indonesia kalau kita terjemahkan, nasihat untuk sisa-sisa pelaku bom bunuh diri. Kalau risalah yang pertamanya saya dapatkan sekitar tahun 2004 kalau saya tidak salah, atau 2003 2004. Itu kalau kita terjemahkan judulnya, dengan agama dan logika apa kalian menamakan peledakan itu sebagai jihad? Kemudian juga saya buka fatwa-fatwa ulama, salah satunya fatwa-fatwa ulama yang dikumpulkan oleh Muhammad bin Husain bin Sa'id Ali Sufran Al-Qahtani, yang dimurajaah dan ditashih oleh Fadilatul Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang berisikan fatwa-fatwa ulama-ulama di Arab Saudi, di Timur Tengah, seputar masalah-masalah ini. Kemudian saya dapatkan juga sebuah buku yang menarik dalam bahasa Arab, dan ini yang akan saya bacakan, lalu saya uraikan hadis-hadisnya. Dan dahulu pernah saya baca, mungkin tahun yang lalu, di Musalla Baitul Aman. Saya ingin membacanya lagi di majelis ini agar menjadi manfaat bagi kaum muslimin umumnya. Judul buku ini cukup menarik. Iqra' masiraka qabla an tufajjir. Bacalah tempatmu kelak di hari kiamat sebelum engkau meledakkan. Ditulis oleh Dr. Khalid bin Ali bin Muhammad Al-Ambari. Kemudian diberi kata pengantar oleh Syekh Saleh
bin Ghanim As-Sadlan. Dan ini saya belum lihat terjemahannya ada di pasaran. Buku yang ringkas, padat, dan sebenarnya cukup bagi orang-orang yang mau kembali kepada kebenaran. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hari ini kita hidup di zaman di mana badai fitnah-fitnah takfir dan irhab menghantam kaum muslimin. Apa itu fitnah takfir dan irhab? Takfir itu berasal dari kata kaffara yukaffiru, yang artinya mengkafirkan. Adapun irhab berasal dari kata arhaba yurhibu, teror. Itu artinya yang menyibukkan kaum muslimin, bahkan alam dunia ini sibuk, sehingga berbagai macam seminar, dialog, diskusi, nadwa diadakan untuk mengungkap akar-akar fitnah takfir, pengkafiran sesama muslim, dan juga aksi-aksi teror ini. Bagaimana pula cara untuk mengantisipasinya? Berbagai macam definisi yang diberikan oleh orang tentang makna irhab atau teroris itu. Tapi hampir semuanya sepakat bahwasanya kalimat teror atau irhab dalam bahasa Arabnya terkandung di dalamnya menakut-nakuti, mengancam, menimbulkan rasa takut, kecemasan, mengancam, menumpahkan darah, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, meledakkan tempat-tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas umum, dan lain-lainnya, melakukan sabotase di pesawat dan lain sebagainya, yang mana seluruh ulama-ulama kaum muslimin sepakat hal tersebut adalah haram dan termasuk perbuatan merusak di muka bumi. Kaum muslimin dan muslimat, fikrah atau pemikiran takfir, sebuah pemikiran yang dipahami oleh sekelompok orang yang mengkafirkan orang yang berbeda dari dia di luar kelompoknya, lalu menghalalkan aksi-aksi teror untuk memperjuangkan pemikiran-pemikiran mereka ini. Nah, fikrah pemikiran takfir ini adalah anak yang sah dari pemikiran Khawarij. Jadi Khawarij beranak takfir. Takfir ini pun lalu melahirkan anak irhab atau aksi-aksi teror. Nah, kejadian-kejadian yang seperti baru saja berlalu yang terjadi bukan hanya di Indonesia, bahkan di negeri-negeri kaum muslimin lainnya itu membuat ulama-ulama kita tidak berdiam diri. Bahkan dari dahulu sampai sekarang, di tulisan-tulisan, makalah-makalah, ceramah-ceramah, baik yang direkam maupun tidak direkam, para ulama kita dengan keras mengecam, memberi peringatan, memberikan penjelasan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut keliru, ditinjau dari dua hal. Yang pertama, pelaku teror, aksi teror, dia telah terkena ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma rajulin qala li akhihi ya kafir,
faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi. Muttafaqun alaihi. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," maka kekufuran itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Jika ucapannya itu tidak benar, ternyata saudaranya itu bukan kafir atau tidak kafir, maka kalimat tersebut kembali kepada dirinya sendiri. Nah, orang yang memvonis tanpa dalil, tanpa dasar, orang di luar kelompoknya kafir, itu berbahaya sekali. Jika itu tidak benar, maka itu akan kembali kepada diri dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "La yarmi rajulun rajulan bil fusuq wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadzalik." Tidaklah seseorang itu menuduh orang lain sebagai fasik atau menuduhnya kafir, melainkan akan kembali kepada dia tuduhan tersebut jika tuduhannya itu tidak benar. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi pelaku aksi teror, orang-orang yang menuduh kafir sembarangan di luar kelompoknya terkena ancaman hadis ini. Kemudian yang kedua, orang tersebut telah berdusta atas nama Allah. Orang tersebut telah berdusta atas nama Allah. Kenapa? Karena takfir, pengkafiran, menghukumi seseorang itu kafir adalah hukum syar'i. Maka tidak bisa seseorang itu dikatakan kafir kecuali yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau dengan ungkapan lain, tidak boleh seseorang itu dikatakan kafir, divonis kafir, kecuali ada dalil yang kuat dan tidak ada penentangnya dari Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan orang itu telah jatuh dalam kekufuran. Barulah boleh dikatakan kafir. Dan itu pun para ulama yang memvonis kafir, bukan setiap individu dan setiap orang. Nah, akan tetapi kelompok-kelompok seperti ini tidak cukup sekedar mengkafirkan, lalu mereka melakukan aksi-aksi kekerasan dengan mengatasnamakan jihad, perjuangan Islam. Bukan hanya terhadap orang kafir, tetapi aksi kekerasan itu juga berakibat buruk, berdampak buruk terhadap umat Islam. Ibnu Taimiyah menegaskan, "Lam yakun ahadun syarran 'alal muslimina minhum." Tidak ada seorang pun yang lebih jahat terhadap umat Islam daripada orang-orang ini. Khawarij ini. Lal Yahud walan Nasara, bahkan Yahudi dan Nasara tidaklah sejahat itu. Fa innahum kanu mujtahidina fi qatli kulli muslimin lam yuwafiqhum. Karena kelompok ini berusaha membunuh kaum muslimin yang tidak sesuai dengan mereka. Mustahillina li dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, wa amwalihim, dan harta mereka, wa qatli auladihim, dan membunuh anak-anak mereka, mukaffirina lahum, mereka mengkafirkan umat Islam, mutadayyinina bidzalik, dan mereka menganggap itu adalah bagian dari agama, mereka meyakini itu. Li'idhami jahlihim, karena kebodohan mereka yang besar, wa bid'atihim al-mudallilah, dan bid'ah mereka yang menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pernah sahabat sedang dalam perjalanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka beristirahat di satu tempat. Ketika itu ada salah seorang kaum muslimin yang ikut serta dalam rombongan tersebut tidur di bawah sebuah pohon.
Lalu datanglah kaum muslimin yang lain, diam-diam dia ingin mengejutkan saudaranya yang sedang tidur itu. Jadi dia tidur dan senjatanya di dekat dia, tombaknya. Fantalaqa ba'duhum ila nabalin ma'ahu fa'akhadhaha. Lalu datanglah seorang muslim yang lain, diambilnya senjata muslim yang tidur tadi, fa'akhadhaha falamma staiqadha ar-rajul fafadhi'. Ketika itu terkejutlah orang yang tidur tadi, terkejut karena senjatanya diambil. Ketika dia terbangun dalam keadaan terkejut, fadhahikal qaumu, orang-orang yang lainnya tertawa-tawa. Faqal, maka Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, "Ma yudhikukum?" Apa yang membuat kalian tertawa? Qalu la. Mereka menjawab, "Tidak ada hai Rasulullah, illa anna akhadna nabla hadza." Kami hanya mengambil senjata fulan ini, fafadhi'a, lalu dia terbangun dan terkejut. Lalu kami tertawa melihat dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin an yurawwi'a muslima." Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim lainnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud. Berkata Imam Syaukani di dalam Naulil Awtar, fil hadis dalilun ala annahu la yajuzu tarwi'ul muslim walau bima sawwarathu suratul madhi. Hadis ini menunjukkan tidak boleh menakut-nakuti, membuat seorang muslim itu ketakutan sekalipun hanya bersenda gurau. Kalau menakut-nakuti seorang muslim dengan bersenda gurau itu saja tidak boleh. Bagaimana kalau bukan senda gurau, bahkan dengan membunuh sebagian kaum muslimin? Bagaimana hukumnya di dalam Islam? Di dalam hadis yang muttafaqun alaihi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yushiru ahadukum ila akhihi bis-silah, fa innahu la yadri ahadukum la'alla asy-syaitan yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar." Janganlah salah seorang dari kamu mengarahkan senjatanya kepada saudaranya, mengacung-acungkan senjatanya kepada saudaranya. Sesungguhnya dia tidak tahu, bisa jadi syaitan itu mencabut senjata itu dari tangannya lalu mengenakannya sehingga mencampakkan dia ke dalam liang neraka. Mungkin orang bermain-main, diambilnya pisau, digertak-gertaknya kawannya. Diambilnya senapan angin, misal digertak-gertaknya kawannya. Berapa banyak kejadian yang seperti itu, akhirnya tanpa sengaja, tidak disengajanya, atau syaitan yang menjerumuskan dia ke dalam liang neraka. Lalu lepaslah satu tembakan, meluncurlah peluru itu. Awalnya bersenda gurau, akhirnya menjadi nyata. Kalau bermain bersenda gurau saja tidak boleh mengarahkan senjata kepada kaum muslimin. Bagaimana bom yang sedahsyat itu diarahkan untuk menakut-nakuti kaum muslimin, sehingga menumpahkan darah mereka, membuat mereka dihantui ketakutan. Tentu hukumnya lebih besar lagi. Kaum muslimin dan muslimat, hadis lain yang menakjubkan. Kita masih pembukaan muqaddimah, belum sampai ke inti masalah kita. Hadis lain yang menakjubkan juga muttafaqun alaihi dari sahabat Jabir bin Abdullah. Di dalam hadis tersebut disebutkan anna rajulan marra bi ashumin fil masjid qad abda nusulaha. Ada seorang pria berjalan di dalam masjid membawa, menyandang anak panah. Banyak anak panahnya. Qad abda nusulaha. Jadi mata anak panah itu keluar, nampak mata anak panah itu. Qad abda nusulaha, dia menampakkan mata anak panah tersebut. Fa umira an ya'khudha binusuliha kay la yakhdisha musliman.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada dia untuk menutup mata anak panahnya itu agar tidak mengenai kaum muslimin. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga. Orang dahulu itu bebas membawa senjata, membawa pedang, membawa panah dan segala macam. Tetapi tatkala dia masuk ke masjid kaum muslimin, tatkala dia masuk, ini artinya di tempat kerumunan di mana di situ banyak orang, banyak kaum muslimin, ternyata anak panahnya itu yang tajamnya itu keluar. Rasulullah memerintahkan dia untuk menyimpannya, menutupinya agar tidak membahayakan kaum muslimin. Kalaulah hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang hari ini sepele dilarang oleh Nabi, bagaimana dengan bom-bom yang diledakkan tersebut? Tentu lebih terlarang dan lebih berat lagi hukumnya di dalam Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelaku teror kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk golongannya. Orang-orang yang menakut-nakuti kaum muslimin, menimbulkan rasa takut, kecemasan, bahkan membunuh kaum muslimin, tidak termasuk golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dia mengatasnamakan jihad, sekalipun dia mengatasnamakan perjuangan. Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hamala alaina as-silaha falaysa minna." Barang siapa yang mengangkat senjata kepada kami, mengarahkan senjatanya kepada kami, tidak termasuk golongan kami. Rasul sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan tersebut. Maka wajib setiap muslim yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan tersebut, aksi-aksi teror apapun namanya, sekalipun dinamakan dengan jihad oleh manusia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela seorang muslim itu adalah fasik dan membunuhnya adalah kekufuran. Tidak diragukan lagi, seperti peristiwa di Jakarta kemarin, di antara korbannya adalah umat Islam. Orang-orang awam yang tidak mengerti apa-apa. Seorang pelaku aksi teror, maka dia terkena satu dari 7 dosa yang membinasakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qila ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apa 7 perkara yang membinasakan itu? Qala asyirku billah, syirik, menyekutukan Allah, as-sihru, sihir, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haq, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak. Atas hak apa dia membunuh jiwa-jiwa tersebut? Maka dia telah terkena ancaman hadis ini. Dia telah melakukan 1 dari 7 perbuatan yang membinasakan. Kemudian memakan harta anak yatim, aklu malil yatim, wa aklur riba, memakan riba, lari dari medan perang. Keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, dan yang ketujuh, wa qazful muhsinatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita baik-baik yang lalai melakukan zina. Itu juga termasuk dosa besar yang membinasakan. Hadis ini muttafaqun alaihi. Seorang pelaku teror yang menimbulkan rasa takut, merusak fasilitas-fasilitas umum, membunuh orang-orang yang tidak bersalah, dia berada dalam kebinasaan dan perkara yang sulit dan tidak akan ada yang menyelamatkannya di hari kiamat. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lan yazal al-mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman harama. Lan yazal al-mu'min, seorang mukmin itu senantiasa berada dalam kelapangan urusannya. Min dini, urusan agamanya, ma lam yusib daman harama, selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Berkata Ibnu Umar, inna min waratatil umur allati la makhraj liman awqa'a nafsahu fiha safkat damil haram bighairi hilli. Rawahul Bukhari. Berkata Ibnu Umar, sesungguhnya termasuk kesempitan kebinasaan yang tidak ada jalan selamat darinya, yaitu orang yang mencampakkan dirinya dalam kebinasaan dengan menumpahkan darah. Liman awqa'a nafsahu fiha safkat damil haram, yang menumpahkan darah yang haram ditumpahkan bighairi hillih, dengan tanpa ada alasan penghalalannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahkan wahai saudara-saudariku, ketahuilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lenyapnya dunia ini, musnahnya dunia ini belum seberapa di sisi Allah dibanding terbunuhnya seorang mukmin. Terbunuhnya seorang mukmin di sisi Allah jauh lebih berat dan lebih besar daripada hilangnya dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, qatlul mu'min a'zam indallah min zawalid dunya. Membunuh seorang mukmin itu lebih besar, lebih berat di sisi Allah daripada lenyapnya dunia ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, pelaku teror, aksi peledakan bom bunuh diri yang membuat rusaknya fasilitas umum, timbulnya rasa takut, terbunuhnya orang-orang yang tidak bersalah, yang diantaranya adalah orang-orang mukmin, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Berdasarkan hadis muttafaqun alaihi dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zimmatul muslimin wahidatun yas'a biha adnahum, faman akhfara musliman fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in, la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adla." Lantas jihad apa yang dinamakan kalau seandainya Allah melaknat dan Allah tidak menerima sepeser pun dari dia? Arti hadis ini, zimmatul muslimin, zimmah kaum muslimin. Yang dimaksud dengan zimmah itu jaminan keamanan. Makna hadis ini dijelaskan oleh para ulama, apabila seorang muslim telah menjamin keamanan seorang kafir, maka keamanan orang kafir itu terjaga. Haram hukumnya menyakiti dia, haram hukumnya membunuh dia, selama dia masih dijamin keamanannya oleh orang Islam. Maka wajib orang Islam menjaga ketenangan, ketentraman sesuai dengan perjanjian. Tidak boleh membunuhnya, tidak boleh merampas hartanya, dan tidak boleh menawan anak istrinya. Zimmatul muslimin itu maksudnya jaminan keamanan seorang muslim kepada orang kafir wahidah. Itu satu, sama semuanya. Apabila ada seorang muslim yang telah menjamin seorang kafir, maka orang Islam yang lainnya harus menjaga perjanjian tersebut. Ya. Yas'a biha adnahum, satu dengan yang lainnya berusaha menjaga perjanjian tersebut. Faman akhfara musliman, barang siapa yang mengkhianati perjanjian tersebut, fa alaihi la'natullah, maka atasnya laknat Allah, wal malaikah, laknat malaikat, wan nasi ajma'in, dan seluruh manusia. La yaqbalu Allahu minhu sarfa wala adla, Allah tidak akan menerima di hari kiamat dari dia emas ataupun perak, karena perbuatan dosanya tersebut telah mengkhianati janji kaum muslimin. Orang-orang kafir, ya mereka kafir, tidak diragukan lagi. Tetapi ketika dia datang ke negeri kita, bagaimanapun
Yang memimpin negeri ini mereka orang Islam. Pemerintah kita walaupun tidak menerapkan hukum Islam, tetapi mereka juga adalah orang Islam, Muslim. Lalu orang itu datang ke negeri kita, mereka dengan perjanjian-perjanjian. Maka wajib umat Islam untuk menjaga perjanjian tersebut. Tidak boleh menyakitinya selama mereka tidak melanggar perjanjian tersebut. Jika dilanggar, bahkan sampai membunuhnya, maka Allah, malaikat, manusia melaknat pelaku tersebut, dan di hari kiamat Allah tidak menerima sedikit pun darinya. Kemudian saudara-saudariku kaum muslimin, pelaku aksi teror, atau dalam bahasa Arabnya irhabiyun, itu pelaku teror atau teroris, orang yang menimbulkan rasa takut, cemas di tengah kaum muslimin. Di hari kiamat akan diberi satu bendera, tanda pengenal yang disebut liwa'ul ghadar, bendera pengkhianat, sehingga menjadi kehinaan bagi dia di hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah fayuqalu hadhihi ghadratu fulan bin fulan." Seorang pengkhianat di hari kiamat akan diberikan bendera, sehingga dikatakan nanti di hari kiamat diteriakkan, diserukan, ini adalah pengkhianat fulan bin fulan. Dan pelaku aksi teror telah mengkhianati perjanjian kaum muslimin dengan orang kafir itu, yang disebut zimmi atau musta'min. Ahlul zimmah itu orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin. Musta'min orang yang terikat perjanjian, jaminan keamanan dengan kaum muslimin. Di dalam hadis lain, hadis tadi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaihi. Hadis lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Man amina rajulan ala damih faqatalah fa innahu yahmilu liwa'a ghadrin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan jaminan keamanan kepada seseorang atas darahnya, lalu dia membunuhnya, sesungguhnya di hari kiamat dia akan membawa bendera pengkhianatan. Ibnu Taimiyah di dalam kitab As-Sarimul Maslul juz 1 halaman 91 menegaskan, wa minal ma'lum anna man adhara li kafirin amanan lam yajuz qatluhu ba'da dhalika li ajlil kufri. Suatu hal yang sudah dimaklumi di dalam syariat Islam, apabila seorang muslim telah menyatakan jaminan keamanan terhadap seorang kafir, lam yajuz qatluhu ba'da dhalika, tidak boleh membunuhnya setelah itu, li ajlil kufri, sekalipun dengan alasan dia itu orang kafir, tidak boleh lagi. Balaw i'taqadal kafirul harbi annal muslim amanahu wa kallamahu ala dhalik sara musta'minan. Bahkan seorang kafir harbi itu orang kafir yang memerangi, sedang berperang dengan orang Islam. Kalau ada orang kafir yang sedang berperang dengan Islam, lalu dia mengatakan saya tertangkap atau kalah, lalu dia mengatakan keamanan saya sudah dijamin oleh si fulan, disebutnya seorang muslim. Si fulan itu telah menjamin, walaupun tidak ada tertulis, tapi dia telah melafazkan bahwa dia menjamin keamanan saya. Apa kata Ibnu Taimiyah? Sara musta'minan, maka orang itu menjadi seorang musta'min yang dijamin keamanannya. Begitu Islam menjaga nyawa manusia itu, sehingga orang-orang kafir sebenarnya tidak perlu lagi menuduh umat Islam itu umat teroris. Tidak. Sangat agung, sangat mulia ajaran Islam itu. Hanya perbuatan segelintir orang, sekelompok orang itu yang mencoreng kemuliaan Islam, membuat orang-orang kafir benci kepada Islam, dan membuat sebagian orang yang sebenarnya tertarik kepada Islam akhirnya berbalik tidak menyukai Islam. Lalu orang mengira umat Islam itu identik dengan kekerasan, aksi-aksi teror,
muka yang bengis. Tidak. Lihatlah. Ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penjelasan para ulama-ulama kita. Bagaimana mereka memahami dan menerapkan syariat Islam ini. Lalu Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya yang lain menjelaskan, di dalam kitab Minhajus Sunnah, kenapa kita tidak boleh membunuh orang kafir itu kalau dia sudah terikat perjanjian, jaminan keamanan dengan kita. Kenapa? Kata beliau, لأن الإيمان الذي في قلبه يوجب أن يعاملهم بالصدق والأمانة والنصح وإرادة الخير بهم وإن لم يكن موافقا لهم على دينهم كما كان يوسف الصديق يسير في أهل مصر وكانوا كفارا. Kenapa? Karena keimanan yang ada di hati seorang mukmin itu mewajibkan dia untuk bergaul, mensikapi orang kafir yang sudah ada perjanjian dengan dia itu dengan kejujuran. Dia harus mensikapinya dengan kejujuran, dengan amanah, dan menghendaki kebaikan untuk orang itu. Sekalipun dia tidak menyetujui agama orang kafir itu. Tapi karena sudah ada perjanjian, maka akidah, keimanan mewajibkan dia menunaikan amanah, janji, jujur, dan berbuat baik. Serta berbuat adil. Sekalipun dia tidak menyetujui agama orang kafir itu. Seperti yang telah dilakukan oleh Yusuf As-Siddiq ketika dia memimpin Mesir, padahal penduduk Mesir ketika itu adalah orang-orang kafir. Padahal ketika dia menjadi gubernur di Mesir, orang-orang Mesir ketika itu kuffaro, masih kafir. Nah, apakah pelaku membunuh diri dengan aksi teror seperti itu, kalau dia seorang muslim, apakah dianggap mati syahid atau tidak? Bahkan sebenarnya kita tidak mempertanyakan dia mati syahid atau tidak. Tapi malah kita mempertanyakan apa dia diampuni oleh Allah atau tidak. Bukan dia mati syahid atau tidak, tetapi apakah dia diampuni oleh Allah atau tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu dzambin asallahu an yaghfirahu illa man mata musyrikan aw mu'minan qatala mu'minan muta'ammida." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah, seluruh dosa itu diharapkan diampuni oleh Allah kecuali orang yang mati di atas kesyirikan atau seorang mukmin membunuh mukmin yang lainnya dengan sengaja. Tidak diharapkan lagi ampunan untuknya. Sekalipun dia mengaku mukmin, tetapi dia membunuh seorang mukmin dengan sengaja, berdasarkan hadis ini tidak diharapkan lagi ampunan untuknya. Bagaimana akan mati syahid? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Hakim. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzab jahannam." Barang siapa yang dengan sengaja membunuh seorang mukmin, di antara korban yang terbunuh di situ adalah mukmin, orang Islam, orang mukmin, dan dia sengaja melakukan perbuatan tersebut menghabisi nyawa, yang jelas-jelas di situ ada orang Islam. Fajazaohu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya adalah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka atasnya. Wa la'anahu, dan Allah melaknatnya.